Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu dan Bapak, malam hari ini seperti biasa kita kembali berdiskusi dalam dialog positif yang alhamdulillah kita sama-sama membuka pikiran kita, membuka hati kita yang insya Allah dengan perkumpulan ini kita menyatukan energi positif supaya bisa menghadapi kondisi kekinian ini lebih 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 apa ya, lebih bisa mengalir lagi gitulah kira-kira. Nah, malam hari ini, alhamdulillah ini kelasnya penuh, jadi mohon maaf yang nggak bisa ikut masuk. Jadi, kita hari ini ada 100 orang. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua hari ini. Ya, amazing, alhamdulillah. Eee, malam hari ini kita oh ya, malam hari ini nggak ada bintang tamu. Jadi malam hari ini, saya jadi host-nya, jadi pembicaranya juga, jadi pembaca doa juga, semuanya pokoknya hari ini sama saya aja gitu ya, kira-kira. Oke, seperti biasa Ibu dan Bapak kita akan ada pemaparan dulu, cuman hari ini mungkin agak sedikit berbeda karena hari ini saya nggak akan terlalu banyak bicara tentang teoretikalnya. Hari ini kita akan lebih lebih kayak workshop mini gitu ya. Hari ini kita akan lebih banyak experiencing karena saya rasa di beberapa pertemuan yang lalu teoretikal landasannya udah banyak kita bahas juga gitu. Tapi seperti biasa diskusi juga nanti Ibu dan Bapak kalau ada yang perlu didiskusikan mari kita gitu ya. Tapi intinya hari ini kita akan lebih banyak experiencing karena hari ini kita akan berbicara tentang kenyamanan. Kenyamanan itu nanti ada kaitannya juga sama kesadaran. Kesadaran itu juga nanti ada kaitannya sama energi dan nanti hari ini kita akan lebih banyak berbicara tentang energi dan nanti diakhiri seperti biasa kita akan sama-sama self healing gitu dan mudah-mudahan self healing energi kita selalu kita balance energi gitu dan mudah-mudahan itu tetap menjaga imun tubuh kita di kondisi kekinian supaya kita bisa lebih sehat. Oke, kita langsung ke presentasi aja ya, Ibu dan Bapak. Saya akan presentasi mudah-mudahan nggak lama gitu. Jadi ini akan ada beberapa slide lah. Ini akan cepet-cepet aja. Cuma nanti akan ditekankan di praktikal-praktikalnya kita akan lebih banyak bereksperience. Nah, nanti mohon waktu experiencing si videonya bisa dibuka gitu ya karena nanti saya akan lihat gitu untuk kita bisa sama-sama saling kasih feedback gitulah kira-kira. Oke, kita mulai, Ibu dan Bapak. Jadi hari ini kita berbicara dialog positif malam hari ini, nyaman dalam ketidakpastian. Ini topik kita malam hari ini. Jadi ada statement nyaman juga, unknown gitu ya, uncertainty. Kita nggak pernah tahu suasana ini sampai kapan, terus kejadian ini sampai kapan. Tapi saya selalu ulang-ulang bahwa tenang saja karena apapun sudah dalam pengaturan yang terbaik gitulah kira-kira. Oke, saya akan mulai dengan statement bahwa di dalam kondisi apapun, kita ini sedang masuk ke dalam konteks yang namanya the circle of life gitu. Seperti biasa, rumus utama adalah innalillahi wa inna ilaihi roji'un, begitu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, kita berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Dan mungkin di pertemuan ini akan banyak membahas tentang Quran gitu, meskipun ini universal dan perlu diingat bahwa Quran itu juga pedoman yang universal gitu, karena di Quran sendiri mengatakan hadza basairu linnas, Quran didesain untuk manusia gitu. Jadi Quran bukan didesain untuk kelompok tertentu, bukan didesain untuk satu tertentu aja, tapi ini kita akan berbicara semua. Jadi kita akan banyak mengambil dari kitab suci, nanti insya Allah itu yang akan menjadi penerangan untuk kita semua gitu. Oke ya. Jadi ini selalu diingatkan sebentar aja bahwa kita datang ke sini tuh bukan untuk stay gitu. Kita hadir ke muka bumi ini tuh bukan untuk stay. Kita cuma sebentar aja di sini. Karena kenapa? Startnya kita dari Allah, startnya kita dari Tuhan, dan kita akan kembali kepada Tuhan. Oke, just to remind Ibu dan Bapak bahwa once kita mau berbicara ilaihi roji'un, yang paling penting adalah ngerti dulu who am I gitu. Dan ini saya nggak akan terlalu bahas detail karena saya rasa ini udah ulang-ulang gitu, cuman mengingatkan saja bahwa kita sebagai manusia, kita ini disebut sebagai makhluk yang paling mulia sempurna karena kita memiliki 3 partikel yang satu sama lainnya harus kita pahami. Karena begitu kita tidak memahami salah satu dari yang lainnya, maka kita akan kekurangan informasi tentang diri. Nah, kekurangan informasi tentang diri itu adalah salah satu faktor orang tidak nyaman dalam hidupnya karena dia tidak banyak mengenal dirinya.
Jadi nanti kenyamanan itu akan berkaitan sama kebahagiaan kita, kenyamanan dan kebahagiaan itu akan berkaitan sama pengertian. Nah, pengertian itu akan sangat berkaitan erat dengan pengetahuan tentang diri gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada survei WHO yang mengatakan bahwa 70% manusia hari ini dalam keadaan stres dan depresi, karena kebanyakan manusia modern hari ini justru tidak mengenal dirinya karena terlalu sibuk untuk menilai orang lain, gitulah kira-kira. Jadi hari ini tuh banyak orang yang lebih fokus ke luar dirinya daripada fokus ke dalam dirinya, sehingga dia kekurangan informasi tentang dirinya. Oke, cepat aja Ibu dan Bapak. Jadi who am I? Kita ini adalah paling inti dari kita itu adalah spirit kita. Sorry, paling inti di dalam diri kita itu adalah spirit kita. Sebentar, ini kenapa ada yang bisa coret-coret ya? Sebentar ya, Ibu dan Bapak ya. Sebentar, saya screen. Oke. Ya, sip. Sip. Oke, jadi who am I? Kita ini adalah spirit yang memiliki jiwa, yang spirit dan jiwa ini disebut nanti kalau bersatu jadi nyawa yang masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi kita ini adalah spirit yang memiliki jiwa yang masuk ke dalam tubuh. Oke, sebentar ini kenapa ada yang coret-coret ya? Ibu dan Bapak sebentar ya. Wait, wait, wait. Sebentar, sebentar, maaf. Oke. Ya, thank you. Ya, Ibu dan Bapak ini saya udah off sharing-nya tapi tadi masih ada yang coret-coret. Jadi kalau ada yang kesentuh mohon dijaga gitu ya. Nanti takut kecoret-coret gitu. Jadi nanti takut mengganggu. Oke, kita lanjut lagi. Jadi yang pertama, kita pahami dulu bahwa who am I? Kita bukan tubuh kita bukan jiwa kita, tapi kita sebetulnya adalah the spirit itu sendiri gitu. Nah, maka lebih dalam kalau kita berbicara tentang who am I, we are a three-part whole gitu. Jadi terdalamnya itu adalah spirit atau spirit dalam bahasa Quran. Let's say kita berbicara dengan konteks yang namanya ruh. Di ruh itu kalau kita buka di surat 32 ayat 9 ada mengatakan aku tiupkan ruhku gitu ya kira-kira. Di situ ada statement ruhku di mana ruh ditiupkan ke dalam body, di mana ruh nanti akan berpasangan dengan jiwa kita, maka who am I? We are spirit, have a soul, and live in a body gitu. Nah, tubuh kita yang paling luar dan tubuh kita yang paling luar dan inti kita ada di dalam di sini gitu. Nah, jadi intinya si manusia itu kalau mau dibagi, ini cepat aja ya karena kita hari ini nggak bahas ini. Kita punya tubuh yang disebut dengan biological self, kita punya jiwa yang disebut dengan psychological self, dan kita punya sumber sejati atau diri sejati atau ruh atau Allah itu sendiri yang disebut dengan yang namanya spiritual. Maka biological self itu bersatu dengan psychological self, bersatu dengan spiritual self itu jadi kita gitu. Nah, spiritual sama psychological self ini di dua hal ini yang disebut dengan yang namanya nyawa. Maka kita ini makhluk bernyawa karena kita dan juga kita disebut sebagai makhluk yang paling mulia dan sempurna karena tiga kesatuan ini dalam tubuh kita gitulah kira-kira. Jadi tubuhnya satu, tapi dimensinya punya tiga gitu. Maka nanti kesadaran itu ada kesadaran biological, ada kesadaran psychological, dan ada kesadaran spiritual. Dan nanti ini akan berkaitan sama ibadah-ibadah yang dilakukan. Karena ada orang yang melakukan ibadah hanya raganya aja, tapi tidak masuk ke dalam kesadaran jiwa gitu. Apalagi masuk ke dalam spiritual. Nah, nanti kita akan berbicara bahwa ritual menghantarkan kita masuk ke dalam kesadaran spiritual yang lebih dalam. Nah, ini sedikit aja Ibu dan Bapak, bahwa dari awal, dari 1 ke atas, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini level 1-nya itu biological, 2, 3, 4-nya itu yang disebut psychological, 5 dan 6 ini yang disebut dengan spiritual. Ini kita pengetahuan lewat aja sebentar ya, karena kalau dibahas terlalu lama, kita nggak bahas ini cuma pengantar aja. Jadi diawali dengan kita punya insting. Insting begitu kita lahir, kita diberikan pendengaran, penglihatan, hati, maka perlahan kita punya jadi habitual, kita punya intention, kita punya kreatif. Di situ udah mulai jiwa kita keluar gitu. Egonya mulai ada, knowledge-nya mulai ada. Nah, jadi begitu ego dan knowledge mulai ada, di situ nanti kita akan bisa masuk ke kesadaran lebih dalam lagi yang disebut dengan self-reflective awareness,
Dan nanti pada akhirnya kita akan masuk kepada level yang namanya transformational awareness, yang at the end kita akan masuk ke dalam level yang namanya enlightenment. Sehingga dari bawah ke atas ini akan yang disebut dengan yang namanya perjalanan menuju pencerahan gitulah kira-kira. Clear ya? Oke, nah sekarang kita renungkan dulu supaya kita paham who am I ini, diri kita ini, bahwa kita manusia ini adalah satu dari semua penciptaan yang ada di semesta ini. Saya kasih contoh begini, Ibu dan Bapak. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah mengatakan, aku hendak menciptakan manusia di muka bumi, berarti pada saat penciptaan itu nggak langsung terjadi, langsung manusia ada. Nggak begitu gitu prosesnya. Maka kalau kita sering dengar dengan statement yang namanya kun fayakun, penciptaan itu dengan progressing fayakun itu adalah dinamis dan mengalir gitu. Maka kalau kita mengacu ke Quran di surat 57 ayat 4 misalnya, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 masa itu berarti satu proses dengan proses lain, dan seterusnya gitu. Nah, ini kita lihat, kalau kita berbicara manusia, manusia itu adalah penciptaan yang paling terakhir. Jadi kita ini makhluk baru sebetulnya di semesta ini. Jadi kalau kita mundur agak jauh, bumi itu ada sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Kalau lebih mundur lagi, Ibu dan Bapak, kita mau berbicara awal mula semesta ada, itu ada sekitar 14,5 miliar tahun yang lalu. Jadi 14,5 miliar tahun yang lalu pertama Big Bang terjadi, itu yang disebut dengan energi pertama, atau bahasa di dalam konteksnya nurnya Allah atau energinya Allah itu hadir, maka dia berevolusi gitu. Jadi 14 miliar tahun yang lalu, terus masuk ke 4,6 miliar tahun yang lalu, itu semua semesta tuh dalam keadaan dinamis terus berkembang sampai hari ini. Nah, yang menarik adalah manusia itu baru ada sekitar 200 juta tahun yang lalu. So, manusia ini adalah makhluk yang paling baru di antara semesta ini. Dia ini kalau misalnya kita bayangkan, gambarkan penciptaan langit bumi ini dalam 24 jam, Ibu dan Bapak, jadi manusia ini baru hadir sekitar 3 detik saja di dalam konteks kehidupan ini, tapi yang menarik adalah si manusia ini karena kekurangan pengertian tentang diri sejatinya, yang menarik 3 detik baru hadir di muka bumi, setengah hutan bumi itu sudah lenyap juga karena keserakahannya manusia, gitulah kira-kira. Nah, akhirnya si manusia banyak harus belajar kepada semesta. Itulah kenapa selalu dikatakan orang berakal itu adalah orang yang selalu mau mempelajari tentang kejadian, memikirkan penciptaan langit dan bumi dan seterusnya, gitulah kira-kira. Nah, so kita sama-sama pahami, kita adalah makhluk baru di semesta ini yang perlu banyak belajar kepada alam semesta ini, dan saat ini adalah saat yang terbaik untuk pembelajaran karena semesta lagi mau memberikan pelajaran kepada kita untuk kita bisa masuk ke dalam kesadaran yang lebih baik. Nah, itulah kenapa saya memberikan quote sederhana bahwa kita adalah tamu yang sedang belajar gitu. Jadi Ibu dan Bapak, siapapun diri kita hari ini, siapapun kita ini hanyalah visitor gitu. Kita ini adalah tamu. Tapi mungkin udah banyak yang lupa bahwa dirinya adalah tamu, maka message di dalam kitab suci, di Quran khususnya gitu, selalu mengatakan bahwa sedikit dari kamu yang bersyukur. Karena banyak orang yang sudah tidak menyadari bahwa dirinya adalah tamu, datang ke sini itu bukan mengumpulkan, datang ke sini itu bukan ingin lebih banyak lagi, tapi datang ke sini ini untuk melakukan sebuah perjalanan, pembelajaran, untuk mendapatkan experience sehingga pada titik akhirnya kita akan ilahi rojiun. Nah, maka ada satu quotes yang menarik di sini. We are not a human having a spiritual experience. Jadi kita ini bukan manusia yang punya spiritual experience, tapi justru kita ini adalah spiritual beings having a human experience gitu. Nah, artinya kita ini adalah justru makhluk spiritual yang lagi belajar jadi manusia. Maka diri sejati kita tuh bukan yang terlihat, yang seperti dilihat secara fisik, karena diri sejati kita itu sebetulnya adalah ruhaniyah yang ada di dalam gitu. Maka Allah selalu mengatakan, aku lebih dekat kepadamu dari ulat leher. Karena kenapa? Dia selalu senantiasa ada di dalam inti diri kita. Ketika ego kita sudah mulai kita kontrol, maka kita akan bisa menemukan inti itu. Disitulah yang disebut dengan yang namanya mengahad. Disitulah yang disebut dengan yang namanya, kalau kita baca surat Al-Ikhlas, Qul hu Allahu ahad, mengahad, menyatu dengan sumber ruhania spiritual kita. Nah, itu kurang lebih gambaran awal supaya kita menyadari dulu bahwa yang pertama, kita datang ke sini bukan untuk tinggal, dan ini adalah sesuatu yang sangat temporer gitu. Maka once kita sangat mencengkram sesuatu yang temporer, selalu melekat kepada yang temporer, nah di situ kemungkinan besar
kenyamanan di dalam hidup ini nggak akan terjadi gitu. Karena nanti begitu ego lebih besar daripada kesadaran spiritualnya, kita akan kehilangan kebahagiaan. Di mana kebahagiaan, kenyamanan itu sebetulnya puncak apapun yang kita lakukan, sebetulnya kita sedang mencari itu. Cuman kadang kita nggak punya kesadaran atau lupa, sehingga justru malah belok dari kebahagiaan dan kenyamanan itu tadi, sehingga kita sibuk dalam urusan kemelekatan, lupa untuk kembali kepada yang primary, gitulah kira-kira. Oke ya, Ibu dan Bapak ya. Nah, maka di sini kita nggak mungkin mengenal diri itu nggak mungkin kalau kita tidak mengenal alam. Maka ada statement man arafah nafsah faqad arafah robbah, siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Maka pengenalan Tuhan ini Tuhan memberikan sinyal kepada alam di mana manusia suruh belajar kepada alam. Di mana alam semesta ini adalah semua tanda-tanda yang perlu kita pelajari, sehingga begitu kita mulai mempelajari alam, kita akan mengenal diri. Dengan mengenal diri maka kita akan mengenal Tuhan. Karena kenapa? Dia tidak pernah ada di luar diri kita, tapi dia selalu senantiasa ada di dalam jiwa, di dalam ruhaniah kita yang paling terdalam. Maka Ibu dan Bapak, hari ini kenyamanan itu, kalau kita progressing-nya berbicara tentang kenyamanan dan ketidakpastian gitu. Kenyamanan itu akan kita dapatkan, happiness itu akan kita dapatkan kalau seimbang antara mengenal diri, mengenal alam, dan mengenal Tuhan gitu. Oke ya, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam statement mengenal diri, mengenal alam, atau mengenal Tuhan. Atau mungkin bahasa gampangnya yang sering saya ucapkan, melihat, merasa, melebur. Saya melihat dulu, saya merasakan, dan saya nanti akan melebur gitu. Maka mengahad itu adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri kita. Tanpa sebuah kesadaran, kita tidak mungkin mengahad dengan ruhaniah, dengan Allah itu sendiri. Oke. Nah, untuk bisa bersinergi di antara tiga tadi, saya akan menggunakan statement dari Nikola Tesla gitu. Nikola Tesla ini dia ahli fisika, salah satu ahli fisika juga. Dia mengatakan tentang konteks yang namanya universe atau semesta ini. Jadi ingat Ibu dan Bapak, universe dan diri kita itu bukan sesuatu yang terpisah seperti ini. Karena semua penciptaan ini datangnya dari sumber yang sama gitu. Maka kita datang dari sumber yang sama, berarti seharusnya universe dengan diri kita itu adalah satu kesatuan atau oneness. Cuman kadang-kadang banyak orang tidak memahami kita ini dalam satu kesatuan, kita ini semuanya dalam vibrasi satu kesatuan karena kekurangan pengertian tentang diri. Maka dia mengatakan, if you want to find the secret of universe, kalau kamu pengen tahu rahasia tentang universe, semesta, dan universe juga bisa diartikan unity of first. Unity itu satu kesatuan atau first itu tanda-tanda Tuhan, begitu. Ada tiga hal yang paling penting. Yang pertama, kita harus mengerti tentang energi. Karena begitu kita tidak mengerti energi, kita akan sulit untuk bisa masuk ke dalam ranah rasa yang lebih dalam. Maka ada tiga poin penting yang malam hari ini kita akan sama-sama belajar adalah energi, frekuensi, dan vibration gitu. Nah, energi salah satunya ketika di surat 24 ayat 35 Allah mengatakan Allahun nur, nur itu adalah cahaya, cahaya murni itu adalah juga energi, maka semua manusia, semua apapun penciptaan di langit dan di bumi, basicnya kita semua ini adalah makhluk energi. Basicnya kita semua ini terkoneksi satu sama lain gitu. Nah, begitu kita sudah mulai bisa menyatukan koneksi ini, kita akan lebih bisa menerima tanda-tanda apa yang hendak diberikan semesta kepada kita sehingga kita bisa lebih mengenal diri. Oke ya. Nah, maka Ibu dan Bapak, once kita berbicara energi, frekuensi, dan vibrasi, kita akan masuk ke dalam diri gitu. Jadi progressing pembelajaran spiritual itu tidak keluar diri tapi ke dalam diri. Maka pertama kita akan buka, one of the greatest way to serve the people you love is to work on developing yourself. Artinya, apapun yang kita lakukan, kalau kita mau menyayangi siapapun orang di luar diri kita, nomor satu yang harus kita lakukan adalah bisa menyayangi diri dulu. Maka selalu dikatakan, peliharalah dirimu dan keluargamu. So, nomor satu adalah developing self, gitu. Maka kita kadang-kadang banyak menghabiskan energi untuk merubah orang lain, tapi tanpa sadar, begitu energi ingin merubah orang lain, energi itu tidak kita gunakan untuk merubah diri, gitu. Sehingga perubahan yang di luar itu akan selalu terjadi dan signifikan seiring dengan apa yang terjadi perubahan di dalam diri kita. Saya kasih contoh begini, Ibu dan Bapak. Kalau kita dalam pesawat, begitu, terus misalnya lagi drop, terus misalnya keluar si masker itu gitu ya, oksigen, selalu
perintahnya adalah pakai dulu, baru pakai ke orang lain. Meskipun itu ada antara ibu sama anak, sesayang-sayangnya ibu sama anaknya, dia harus bisa menyelamatkan dirinya dulu gitu. Artinya, developing self ini sangat penting untuk memengaruhi sekitar kita. Maka kalau kita ingin merubah sekitar kita, nomor satu yang bisa kita lakukan adalah merubah diri dulu gitu. Nah, kadang-kadang kita banyak energi untuk merubah di luar, tapi kita lupa untuk masuk ke dalam diri. Nah, intisarinya ini kenyamanan itu ada di dalam gitu. Intisarinya kurang lebih begitu. Oke ya. Nah, pertama yang harus kita lakukan untuk bisa memahami ini, Ibu dan Bapak kalau si presentation-nya agak kecil, Ibu Bapak boleh pinch gitu ya di handphonenya masing-masing, dan itu bisa agak lebih besar nanti. Oke ya. Oke, nomor satu yang hari ini kita akan pelajari adalah kenyamanan datang dari pola berpikir. Clear ya? Kebahagiaan datang dari pola berpikir. Maka selalu dikatakan bahwa aku sesuai dengan persangkaan hambaku, gitu kata Allah, kata Tuhan. Di mana apa yang engkau pikirkan, apa yang engkau koneksikan di dalam pikiranmu, itu yang nanti akan menjadi sesuatu hal termanifestasi gitu. Maka nomor satu, malam hari ini kita akan belajar start by getting a clear intellectual understanding of how the mind works. Jadi hari ini kita awali dulu dengan bagaimana pikiran ini bekerja, gitulah kira-kira. Karena boleh jadi selama ini kita punya pikiran, tapi kita nggak ngerti bagaimana pikiran terjadi atau bekerja. Sehingga kita lebih banyak dikontrol oleh pikiran, bukan kita yang mengkontrol pikiran. Kurang lebih begitu. Clear ya? Oke, nah message berikutnya adalah kenapa kita penting untuk tahu cara berpikir? Karena when we understand how to mind work, kalau kita ngerti bagaimana cara berpikir, we can control it. Kita bisa mengkontrol pikiran itu. Ingat ya, once kita bisa mengkontrol pikiran itu, we can direct it. Kita bisa mengarahkan pikiran itu, sehingga bukan faktor eksternal yang mengatur kita, bukan pikiran yang mengatur kita, tapi kita yang mengatur pikiran. Itulah kira-kira. Nah, maka yang pertama akan kita sama-sama latih, Ibu dan Bapak, karena saya di awal udah bicara bahwa hari ini nggak akan terlalu banyak teoretikalnya gitu ya, kira-kira. Kita akan membedakan dulu mana mind, mana awareness, mana pikiran, dan mana kesadaran. Gitu ya. Karena banyak orang yang masih bingung membedakan mana pikiran saya, mana kesadaran saya, gitulah kira-kira. Oke, saya akan coba jelasin ini dengan visual. Nanti juga ada videonya. Mungkin mudah-mudahan videonya bisa kelihatan jelas dan apa namanya bisa besar gitu ya. Cuman saya akan mudahkan dulu begini. Ibu Bapak kalau saya berbicara awareness, tolong divisualisasikan. Ini saya lagi pegang bola. Anggap aja ini adalah bola lampu gitu. Clear ya? Anggap aja ini adalah bola lampu, lights atau energi gitu. Di mana bola lampu ini yang disebut dengan yang namanya awareness kita gitu. Jelas ya? Jadi kalau si bola lampu ini saya taruh di sini, oke, dan nanti pelan-pelan saya taruh lagi di sini, dia hilang gitu lah. Itu namanya sulap. Nggak ya, itu bercanda. Oke, kita bilang dulu ini bola lampu, ceritanya ini bola lampu nih, Ibu dan Bapak. Oke, saya akan kasih contoh. Si bola lampu ini sebagai awareness kita gitu. Nah, anggap ini adalah satu area besar banget, di dalam ini penuh dengan pikiran-pikiran kita gitu. Di pikiran-pikiran ini ada rasa sedih, bahagia, ada rasa kesel, ada rasa cemburu, ada rasa ingin makan, ada pokoknya semua pikiran kita tuh ada di sini gitu misalnya. Oke ya. Nah, ketika kita berbicara ada orang banyak pikiran, sebetulnya pikirannya nggak pernah banyak, tapi orang banyak pikiran itu sebetulnya adalah awareness ini dia ketika masuk ke dalam ruangan fear atau ketakutan, maka kita akan merasakan takut gitu. Jadi kalau sekarang banyak orang berpikir bahwa pikirannya banyak, sebetulnya pikirannya nggak banyak, tapi awareness-nya yang lagi loncat-loncat ke setiap area, di mana area ini sangat besar banyak di dalam pikiran kita. Saya kasih contoh, Ibu dan Bapak misalnya bangun tidur lagi happy. Oke, berarti waktu kita happy, awareness kita itu ada di dalam ruangan happy pikiran kita. Nah, tiba-tiba misalnya ada yang nyebelin lewat atau datang gitu. Kita jadi marah. Nah, ini si awareness nanti akan masuk ke ruangan marah gitu.
Jadi apa namanya, dia sudah tidak di ruangan lagi happiness, tapi dia masuk ke dalam ruangan marah gitu. Dan ini akan terjadi setiap hari berulang-ulang, memutar-mutar, dan nanti si awareness ini memang akan benar-benar gerakannya tuh sangat dinamis banget, sesuai dengan apa yang kita rasakan, gitulah kira-kira. Clear ya? Jadi ini adalah awareness-nya, ini adalah mind-nya. Jadi bukan banyak pikiran, tapi awareness selalu berpindah tempat kemana menu-menu mind kita ada. Oke, sekarang saya kasih contoh lebih visual lagi, Ibu dan Bapak, supaya kita bisa mengerti. Oke ya, karena ini penting banget untuk bisa membedakan mana mind, mana awareness, karena begitu kita ngerti awareness ini lagi ada di dalam kekesalan atau kekhawatiran, kita bisa menarik awareness itu kembali ke dalam kebahagiaan gitu. Karena kenapa? Kelak nanti kita yang akan punya kontrol terhadap awareness kita, kalau lagi bete, bukan kita lagi bete, tapi awareness-nya lagi ada di tempat atau di ruangan bete itu. Nah, saya kasih contoh begini. Oke, saya kasih contoh. Ini tadi, anggap bola tadi, si bulb lights tadi, gitu, Ibu dan Bapak. Clear ya? Nah, si bola tadi, nah, ini yang hitam ini semua, ini adalah pikiran kita, gitu. Oke, ini adalah pikiran kita. Oke, di dalam pikiran kita ada love, misalnya, ada fear, ada health, ada spirituality, ada anger, ada jealousy, ada morality, ada food, pengen makan, science, art, semualah yang kita ketahui itu semua menunya ada di dalam pikiran kita. Gitu. Clear ya? Nah, once si awareness ini datang ke area yang disebut dengan fear, maka kita lagi merasakan ketakutan. Nah, nanti pelan-pelan si awareness itu datang ke arah jealousy gitu misalnya. Nanti dia bisa loncat lagi ke arah morality atau ke arah kesehatan. Ini setiap detik ini kita berubah-ubah nih. Nanti lagi marah berarti dia lagi masuk di ruangan marah gitu. Clear ya? Berarti kalau kita lagi marah, sebetulnya kita bukan marah, tapi awareness kita lagi ada di ruangan marah gitulah kira-kira. Oke ya. Nah, nanti ini kan cuma baru teori ya, nanti kita akan coba rasain gitu. Oke, nah saya lebih mudahkan lagi Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan ini lebih bisa menggambarkan. Oke. Ibu Bapak di sini bisa lihat ya, ada garis merah-merah di sini gitu. Clear ya? Ada garis merah-merah. Dan ini saya gerak-gerakin. Oke. Saya kasih contoh. Once kita bangun tidur lagi dalam keadaan happy, awareness kita ada di kamar damai misalnya. Dah, damai, enak banget. Misalnya tiba-tiba kepikiran pengen lihat berita tentang COVID-19. Nah, awareness kita langsung loncat ke sini nih. Nah, kalau kelamaan di sini nih, ini bisa keluar bisa jadi marah, terus tiba-tiba misalnya bisa langsung jadi ada rasa cemas gitu. Terus nanti mungkin kalau kita tidak bisa mengkontrol ini antara marah, cemas, ini nanti bolak-balik terus gitulah kira-kira. Nah, maka nanti disadari begitu ibu dan bapak cemas, kalau kita bisa menarik si awareness ini kembali ke damai ke titik center di sini, maka kita akan bisa lebih mudah tenang dalam menghadapi apapun gitu. Nah, maka kenyamanan itu terjadi seberapa kuat kita bisa menarik awareness ke titik center di damai dan di kasih sayang, karena ini perlu dilatih gitu. Maka begitu kita ada di mana-mana, ini setiap hari tuh kita akan bisa loncat-loncat ke sini gitu. Nah, tapi begitu kita kembalikan lagi ke center, ada damai dan kasih sayang, senantiasa kita khawatir iya, tapi nggak akan lama-lama gitu. Kenapa? Karena begitu ada cemas, kita cepat lagi masukin awareness kita ke dalam rasa damai. Begitu ada rasa marah, dibalikin lagi. Begitu kita lagi misalnya benci, dibalikin lagi. Begitu pengen nyinyir, dibalikin lagi. Gitulah kira-kira. Clear ya? Jadi kalau sekarang kita mengerti, banyak pikiran itu sebetulnya bukan masalah banyak pikiran, tapi awareness-nya yang loncat-loncat kepada semua kamar-kamar pikiran kita. Semakin sering kita mengunjungi kamar itu, semakin akan menjadi karakter. Jadi nanti kita akan mengerti, kenapa ya saya kalau menghadapi sesuatu tuh marah dulu. Ya iya, karena kenapa? Memang ke kamar marah tuh emang udah sering banget, gitulah kira-kira. Maka tanpa sadar kadang-kadang dari damai langsung ke marah dulu gitu. Nah, makanya kenapa kita harus melatih supaya awareness ini tetap ada di center, dinamakan damai dan kasih sayang, dan itulah salah satunya kenapa kita penting untuk memahami konteks yang namanya meditasi. Meditasi sebetulnya membuat awareness kita tetap di center ini, gitulah kira-kira. Oke ya, mudah-mudahan Ibu dan Bapak paham. Oke, nanti kita akan coba. Oke, nah saya mau masuk dulu ke dalam level dimensi jiwa nih misalnya. Oke, sebentar.
ini udah pernah kita bahas, tapi saya bahas ulang. Dimensi jiwa kita ini terbagi atas 3 zona besar. Oke? Kalau di dalam konteks Quran, itu ada zona yang namanya amarah, ini zona berbahaya nih. Karena kenapa? Once amarah, ini kita lagi ada di level apati, sedih, dan takut. Maka kalau kita lagi ada apati, sedih, dan takut, berarti kita lagi si awareness-nya itu lagi benar-benar jauh dari center gitu. Maka naik satu level dari amarah itu namanya lawamah. Lawamah itu jiwanya sudah mulai bisa stabil, zona kuning gitu. Di situ mulai gridnya masih ada, marahnya masih ada, pride-nya juga masih ada ya. Tapi yang terbaik adalah kalau kita pernah dengar ada satu statement yang mengatakan ya ayuhan nafsul mutmainah. Mutmainah itu kita lagi ada di zona ketika kita punya semangat, ketika kita bisa menerima, dan ketika kita bisa masuk ke dalam level yang namanya damai. Maka kenyamanan dan kebahagiaan bisa kita gapai ketika jiwa kita ada di level zona C ini. Gitulah kira-kira Ibu dan Bapak. Jelas ya? Nah, awareness kita yang akan menentukan ada di level mana, kita yang akan menentukan ketika kita lagi ada di level sedih, awareness-nya sebisa mungkin segera dikembalikan kepada minimal di 7, 8, dan 9 gitu. Dan begitu kita masuk ke di level 7, 8, dan 9, nah di sini sudah mulai bisa align, di sini sudah mulai bisa menyatu dengan realitas. Nah, di situ sudah mulai bisa kita refleksikan si rasa nyaman tadi gitu. Nah, maka kalau bangun tidur nggak nyaman, ingat bukan lagi nggak nyaman, tapi awareness saya lagi ada di tempat yang nggak nyaman itu tadi. Maka pelan-pelan tarikin ke damai, ke bahagia. So, semakin sering kita belajar dan melatih awareness untuk ada di damai dan bahagia, semakin sering ketika kita turun atau lagi drop, kita akan bisa masuk ke level yang 7, 8, dan 9. Gitu. Clear ya? Oke. Nah, sekarang ini penekanan aja, Ibu dan Bapak, sebentar. Oke, ini ada chat. Oke, makin lama makin pelan. Oke, sip. Dah ya? Oke. So, Ibu dan Bapak, you are not the mind. Kita ini bukan pikiran kita. Clear ya? Kita ini bukan pikiran kita. Pikiran tuh cuman menunya aja. Semakin sering kita mesen menu itu, semakin nanti kita akan sering untuk makan itu, dan semakin kita akan terkoneksi dengan sifat itu, gitulah kira-kira. Jelas ya? Oke. Tapi, you are pure awareness traveling through different area of the mind. Jadi tadi, si areanya banyak banget, awareness-nya tadi di sini, lagi happy, berarti ada di ruangan happy. Lagi bete, ada di ruangan bete, gitu. Jadi, Ibu dan Bapak sekarang, kalau ada lagi bete, kesel, begitu si awareness masuk ke ruangan kesel, jangan marah dulu gitu. Disadari dulu, oke, saya lagi ada di ruangan kesel nih. Begitu saya ada di ruangan kesel, saya tarik nafas pelan-pelan misalnya, atau saya menenangkan diri dulu, supaya si ruangan awareness tadi berubah dari ruangan kesel kembali kepada statement yang di tengah tadi, centering tadi, tetap ada damai dan kasih sayang. Mungkin ini cara yang paling gampang untuk kita membuat satu analogi, itu yang disebut dengan yang namanya bersabar, gitulah kira-kira. Jelas ya? Jadi sabar itu adalah kekuatan kita untuk menarik awareness dari area yang negatif supaya tetap masuk ke dalam yang positif. Oke, Ibu dan Bapak, supaya kebayang, supaya kegambar, ya. Karena kalau teori aja kan susah. Hari ini kan tadi janji saya sebentar. Oke, hari ini kita akan lebih banyak workshopnya, gitu, Ibu dan Bapak. Sebentar, saya stop dulu. Oke. Sekarang kita akan coba membedakan mana mind, mana awareness. Oke? Siap ya? Ibu dan Bapak boleh duduknya agak tegak. Duduknya agak tegak. Oke, sekaligus kita pemanasan dulu untuk self-healing nanti di akhir. Oke, supaya nanti kita mengerti mana mind, mana awareness. Kalau boleh videonya ditampilkan, jadi saya bisa lihat gitu ya. Supaya nanti saya bisa kasih komen. Oke. Duduknya tegak, kenapa harus tegak? Karena tulang punggung kita harus lurus. Kenapa harus lurus? Karena nanti kita akan mengerti bahwa tulang punggung kita adalah reservoir energi. Once semakin lurus, semakin aliran energi dari bawah ke atasnya semakin baik gitu. Jelas ya? Maka posisi duduk menentukan mood. Nah, kalau yang duduknya agak gini-gini, biasanya balik lagi ya, itu mood kita akan ditentukan dari pengaruh duduk tuh penting banget. Oke.
Ibu dan Bapak boleh duduknya agak tegak tapi nggak usah ini ya, nggak usah tegang gitu ya, tegak tapi santai. Oke, jangan jauh-jauh dari mic ya. Oke, sip. Kecil. Oke, suara saya terdengar jelas kah, Ibu dan Bapak? Aman ya? Aman. Oke, sip. Oke, sekarang kacamatanya boleh dilepas dulu supaya lebih rileks karena merasakan awareness itu harus rileks banget gitu. Oke, sekarang matanya boleh dipejamkan. Oke, matanya boleh dipejamkan. Oke, tarik nafas pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Oke, intinya perlambat nafasnya masing-masing. Kenapa harus memperlambat nafas masing-masing? Karena begitu nafas kita melambat, kita memberikan kode kepada tubuh kita bahwa kita sedang dalam keadaan tidak kenapa-kenapa atau dalam keadaan aman gitu. Oke, maka nafas itu penting banget. Oke, sekarang Ibu dan Bapak nikmati dulu nafasnya masing-masing. Oke. Nah, sekarang tuh pasti mulai kepikiran ini itu semuanya, dah. Jadi begitu Ibu dan Bapak kepikiran ini itu awareness lagi mau mencoba untuk masuk ke ruangan-ruangan yang biasa dihinggapi misalnya. Clear ya? Nah, jadi kalau awareness-nya mulai kepikiran yang lain daripada bernafas, Ibu dan Bapak tarik lagi pelan-pelan ke nafas. Oke? Maka sekarang fokus ke nafas, awareness-nya ada di ruangan nafas, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Bagus. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Bagus. Kerasa ya, si awareness tuh susah diem nih gitu. Karena kita jarang melatih awareness untuk diem di tempat yang sama terus gitu. Karena kita membiarkan awareness kadang-kadang loncat kemana-mana. Oke. Sekarang lebih fokus lagi kepada nafas supaya awareness-nya benar-benar stay di nafas. Oke, bagus. Oke, pokoknya Ibu dan Bapak nikmati aja nafasnya. Karena kalau kita sadari, kita jarang banget bersyukur kepada nafas, menikmati nafas, karena kita lupa kadang-kadang bernafas. Oke, duduknya tegak. Oke, nah sekarang dengarkan saya baik-baik. Oke, Ibu dan Bapak sadari sekarang lagi duduk di tempatnya masing-masing, sadari tempat duduknya. Oke, sadari suasana sekitar. Apakah udaranya dingin, atau panas, atau sejuk, disadari. Oke, supaya awareness kita nggak loncat-loncat ke ruangan-ruangan main yang lain. Oke, disadari, nyaman. Bagus. Sekarang Ibu dan Bapak rasakan, apa sih yang lagi saya rasakan sebenarnya sekarang? Oke. Sebenarnya saya lagi ngerasain apa sih sekarang gitu. Oke, kalau ada yang khawatir, kalau ada yang lagi misalnya takut, kembalikan ke nafas. Semakin kembali ke nafas, kita akan merasa lebih tenang, lebih rileks. Semakin lebih tenang dan lebih rileks, kita akan membuat awareness fokus di satu titik. Oke. Bagus. Udah mulai bagus nih. Oke, meskipun masih ada yang loncat-loncat, nggak apa-apa, namanya juga belajar, kita latihan terus. Oke, ada yang loncat mikirin itu, balikin lagi ke nafas. Ada yang loncat ke situ, balikin lagi ke nafas. Oke. Nah, sekarang hadirkan dalam pikiran Ibu dan Bapak, terakhir berlibur kemana gitu. Pikirin salah satu aja, terakhir berlibur kemana. Oke, terakhir berlibur kemana, pikirin aja satu. Udah, kalau udah dipilih. Sekarang Ibu dan Bapak ingat baik-baik, liburan itu kemana, dan ingat baik-baik the best moment di liburan itu lagi ngapain gitu.
Misalnya kalau lagi ke pantai, ingat baik-baik, aduh di pantai ini saya bisa ngelihat sunset, dengan ngelihat sunset ini saya happy banget gitu. Pokoknya ingat-ingat waktu liburan terakhir, di the best momennya di mana gitu. Oke, di situ. Perginya pakai apa, sama siapa aja, terus wisata kuliner kemana aja, makan apa aja, sebisa mungkin sedetail-detailnya ulang kembali memori itu di dalam pikiran kita. Jadi arahkan awareness kepada memori itu. Bagus. Clear ya? Oke, kalau kurang kebayang berarti si awareness-nya mundur-mundur ke tempat yang lain tuh. Nah, sekarang fokuskan awareness kita di liburan terakhir dengan momen yang sangat 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 berkesan. Oke, dinikmati Ibu dan Bapak. Kalau lagi di pantai, nikmati itu suara airnya. Atau kalau lagi di gunung, nikmati suasana gunungnya. Pokoknya sekarang 100% Ibu dan Bapak sedang di liburan terakhir yang sangat-sangat mengesankan, membuat hati bahagia. Bagus banget. Ini 70% oke banget. Good. Oke, udah jangan kelamaan di situ. Sekarang balik lagi ke ruangannya masing-masing. Oke, pindahin tuh awareness-nya dari liburan tadi, balik ke tempat duduknya masing-masing. Tarik nafas lagi. Buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Udah, awareness-nya udah jangan dipikir-pikirin lagi, awareness-nya jangan disimpan lagi di tempat liburan tadi, balik lagi ke sekarang di sini saat ini. Bagus. Bagus. Kembali ke nafas. Oke. Sekarang kita coba satu lagi. Ibu Bapak silakan pilih di dalam memorinya masing-masing, terakhir ke tempat undangan pernikahan siapa, terserah silakan. Pilih satu. Oke. Udah, sekarang awareness bawa ke pikiran itu. Oke. Jadi hadirkan si undangan itu di mana tempatnya, siapa yang menikah. Oke, suasana pernikahannya gimana? Oke. Makanannya gimana? Begitu awareness kita ada di makanannya, biasanya akan ada sedikit rasa di lidah-lidah kita gitu. Karena kita menarik memori itu. Bagus. Oke. Musiknya gimana? Spektakuler kah? Ada hal yang menarik apakah? Hadirkan 100% kita ada di situ. Awareness kita dihadirkan di situ. Oke, bagus. Oke. Oke. Semakin jelas berarti kita semakin bisa mengkontrol awareness kita gitu. Tapi kadang-kadang dia loncat ke kanan, ke kiri, it's okay. Semakin loncat ke kanan, kembalikan lagi ke pesta pernikahan tadi. Oke, bagus. 80% oke, lebih tenang, lebih bisa membangkitkan kesadarannya, bagus. Oke, dan sekarang Ibu dan Bapak, kita kembali lagi ke ruangan kita masing-masing. Udah, lepasin tuh awareness-nya dari si pernikahan tadi. Udah, nggak usah di yang tadi tuh kalau masih loncat-loncat lagi ke tempat liburan, it's okay. Nah, sekarang kita balikin lagi nih ke tempat ini. Oke, good. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan.
Dan sekarang boleh buka matanya pelan-pelan. Kita kembali ke kesadaran saat ini. Oke, bagus, mantap. Oke, Ibu dan Bapak, saya mau stop dulu di sini sebentar. Kita akan berbagi dulu siapa tahu sebelum kita lanjut, siapa tahu ada pertanyaan dulu atau ada apa dulu karena kita hari ini workshop ya, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ada yang mau memberikan kesan atau ada yang mau bertanya dulu nggak kira-kira? Silakan. Di tahapan ini tentang mind sama awareness. Oke, Ibu Tina, silakan. Bentar, saya pencet unmute ya. Oke, silakan Ibu. Saya tuh termasuk yang susah sekali fokus. Oke. Sholat aja juga susah fokus. Oke. Barusan saya dibawa senang-senang berlibur, ketemu senang-senangnya, tapi karena perginya sama anak-anak saya yang sekarang jauh dari saya, jadi sedih. Jadi ya nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. ketemunya sedih lagi. Oke. Pindah ke perkawinan, perkawinan ponakan saya, senang-senang ketemu sedihnya. Gitu ya. Kacau nih, fokusnya kacau. Oke. Pas saya pergi, ketemu sedihnya lagi. Oke. Biasanya itu memang senang, jadi sedih. Oke, it's okay, Bu. Oke. Nah, saya kasih komentar sedikit aja. Begitu kita susah fokus, berarti kita jarang melatih awareness kita untuk stay di tempat yang sama gitu. Gitu ya. Itulah kenapa kalau kita sering dengar di dalam sholat, ada yang disebut dengan yang namanya khusyuk atau tumak ninah gitu. Itulah kenapa begitu Allahu Akbar, ini 2 atau 3. Nah, berarti awareness-nya lagi di mana, tubuhnya lagi sholat, gitulah kira-kira. Maka kita nggak hadir 100% tuh. Boleh jadi waktu Allahu Akbar-nya olahraga, tapi nggak olah jiwa dan nggak olah rasa, gitulah kira-kira. Nah, Ibu dan Bapak, melatih si awareness di satu titik tertentu, itu memang perlu latihan. Itulah kenapa kita selalu diulang-ulang untuk bisa stay di situ, gitulah kira-kira. Jelas ya? Jadi intinya, it's okay Bu, itu common banget, itu hampir 80-90% begitu ngerti tentang mind awareness, hampir 80-90% memang kesulitannya ada di situ. Makanya malam hari ini, dan yang balik lagi, malam hari ini akan bisa merubah diri kita kalau kita melatih besoknya, lusanya, dan seterusnya. Latihan itu nanti yang akan membuat kita bisa stay di momen atau bisa stay di awareness tertentu, gitulah kira-kira. Clear ya? Karena nanti fokus itu adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita, salah satu hal yang paling penting, karena once kita bisa fokus, di situ kita akan bisa mencurahkan energi 100%, dan di situ akan memanifestasi yang lebih baik, gitulah kira-kira. Gitu, Ibu Tina, kurang lebih ya. Oke, jadi tenang aja, Bu, kalau tadi ada rasa sedih, it's okay, gitu. Oke, ada lagi kah? Boleh lewat chat juga boleh. Oke, sementara aman ya? Oke, sementara aman? Oke ya, berarti clear tadi hanya mau membuktikan bahwa mind sama awareness. Oke, ini dari Ibu Anita. Silakan Ibu Anita. Kalau Ibu Anita yang mana? Mau tanya ya? Tar. Anita. Oke, silakan. Ibu Anita? Oh, udah ya? Oke. Oh, oke, tadi kepencet kali. Oke, kita lanjut ya, Ibu dan Bapak ya. Oke, yang penting di saat ini kita ngerti dulu. Oke. Kalau untuk mencapai fokus berarti harus punya cita-cita ya. Yes, salah satunya itu gitu. Kita ada goals-nya gitu. Nah, tapi nanti kita akan paham goals intinya adalah sebetulnya melepaskan segala sesuatu. Clear ya? Nanti output-nya once kita nanti masuk ke meditate, kita akan melepaskan supaya kalau udah melepaskan segala sesuatu, di situ kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar lagi. Expectation-nya udah hilang gitu. Pertama ada ekspektasi, it's okay. Tapi once sudah lepas dari ekspektasi, kita akan menerima gitu. Oke ya, tahapan ini yang penting, Ibu dan Bapak, kita ngerti dulu mana mind, mana awareness. Jadi sekarang kalau lagi bad mood hadir, nomor 1 diingetin, tarik lagi awareness-nya ke happiness gitu. Maka perlu diam sejenak, perlu hening sejenak, perlu benar-benar kita punya waktu dulu gitu ya. Maka begitu ada sesuatu jangan panik dulu gitu. Ini akan membuat kita memudahkan dalam menghadapi apapun gitulah kira-kira.
Sip ya, mind and awareness kita paham. Oke, nah sekarang kita akan lanjut dulu, Ibu dan Bapak. Ini rumus utamanya. Ini rumus utamanya. Where awareness go, kemana awareness kita pergi, itu energi pasti ngikutin ke situ gitu. Jelas ya? Jadi energi akan flow kepada sesuatu awareness, tempat awareness kita diam. Jadi kalau saya lagi marah, energi marahnya itu akan disinari dan akan semakin tinggi gitu. Maka rugi banget kalau misalnya kita lagi marah, terus-terusan marah, berarti si energi itu akan membangkitkan marah yang lebih tinggi, dan kalau kita lupa mengembalikan atau tidak mengembalikan kepada si fungsi awareness kembali kepada yang namanya damai atau kasih sayang, nanti si amarah ini yang akan membuat kita balik lagi keluar dari kenyamanan gitu. Oke ya. Saya akan kasih contoh begini, Ibu dan Bapak. Let's say kita berbicara energi itu adalah air, gitu ya. Oke, let's say kita berbicara energi itu adalah air. Dan kita akan menggambarkan bahwa pikiran kita itu adalah taman, gitulah kira-kira. Sekarang kita bayangkan begini, Ibu dan Bapak kalau kita menyiram taman, begitu kita menyiram taman, yang kita siram baik rumput maupun bunga, dua-duanya itu akan tumbuh, gitulah kira-kira. Jelas ya? Jadi kemana si air itu kemana si air itu disiram gitu, let's say ditempatkan, maka si air itu akan menumbuhkan semuanya gitu. Rumputnya tumbuh, bunganya juga ikut tumbuh, gitulah kira-kira. Nah, maka kalau si air ini let's say taman ini atau pikiran kita ini let's say di pikiran ini di situ ada taman sekotak misalnya jeruk, sekotak misalnya kol, sekotak misalnya kubis dan seterusnya gitu ya. Setiap kita kasih air, mereka akan berkembang gitu. Begitu pula, kalau kita marahnya setiap hari dikasih energi, si marahnya akan naik gitu. Kalau keselnya dikasih energi, energinya akan ikut naik juga, gitulah kira-kira. Nah, maka yang kenapa kita penting banget punya kesadaran untuk membedakan antara mind sama awareness, karena energi dia tuh nggak tahu, dia tidak bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Begitu dikasih energi, dia akan bangkit, gitulah kira-kira. Nah, sehingga nanti kita akan ngerti kenapa ya kok saya pemarah banget gitu. Nah, berarti kalau saya pemarah banget, boleh jadi tiap hari si ruangan marahnya dikasih energi terus gitu. Nah, maka mempersedikit memberikan energi di ruang marah supaya kita bisa mengembalikan kembali kepada kesadaran yang namanya kasih sayang supaya kita bisa masuk ke dalam kenyamanan tadi. Maka untuk mengingat aja Ibu dan Bapak, itulah kenapa ciri takwa itu yang satu tidak melekat, yang kedua pandai menahan amarah, yang ketiga bisa memaafkan gitu. Maka kalau saya susah memaafkan, berarti awareness kita terhadap susah memaafkan itu banyak banget energinya di situ, gitulah kira-kira. Jelas ya? Nah, jadi mudah-mudahan di tahapan ini, begitu apa yang terjadi dalam diri kita, kita mulai sadar bahwa oke, ini awareness saya lagi ada di ruangan apa nih gitu. Kalau lagi ada di ruangan khawatir, balikin lagi ke tenang. Lagi dicemas, balikin lagi ke tenang. Dan kita punya power untuk bisa mengembalikan awareness itu, gitulah kira-kira. Clear ya? Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa your life is a manifestation of where you put your energy. Jadi semakin banyak energi kita simpan di tempat itu akan termanifestasi gitu. Clear ya? Nah, maka begitu kita memanifestasikan kita pengen lebih bisa nyaman, lebih tenang, maka banyak-banyaklah energi disimpan di ketenangan dan di kedamaian dan di rasa kasih sayang. Gitu. Clear ya? Jadi artinya, sekarang begitu ada hal negatif terjadi, ingat, awareness kita lagi ada di ruangan itu. Cepat balikin lagi, dan cepat balikin lagi. Clear ya? Oke, nah sekarang yang kedua, practice feel the energy gitu. Ibu dan Bapak, jangan lupa, manusia itu terdiri dari 50 triliun sel secara biological. Satu sel manusia itu punya 1,4 volt. Jadi kita ini ada 70 triliun volt, berarti kita ini adalah makhluk energi penuh dengan electricity. Clear ya? Nah, electricity ini dikontrol oleh awareness kita ada di mind yang mana, gitulah kira-kira. Once pikiran kita lagi khawatir, maka electricity-nya pasti nggak dalam keadaan seimbang. Maka, begitu pikirannya dalam keadaan awareness-nya lagi ada di ruangan fearness, ketakutan hadir, maka tubuh akan merespon tahu bahwa oke, awareness lagi ada di ketakutan,
Salah satu yang akan menurunkan imun kita karena rasa ketakutan tadi gitu. Kenapa kita bisa ada rasa ketakutan? Karena kita membiarkan awareness kita ada di ruangan ketakutan, gitulah kira-kira. Jelas ya? Maka sekali lagi Ibu dan Bapak, once lagi ada di ruangan yang negatif, tarik nafas sejenak, hening sejenak, tenangkan lagi hatinya, kembali ke center. Tenangkan lagi hatinya, kembali ke center. Jadi kuncinya adalah nafas, ketenangan tadi, gitulah kira-kira. Karena begitu nafas kita semakin lambat, semakin kita akan bisa mengkontrol si awareness kita tadi. Oke. Nah, sekarang kita berbicara yang kedua tentang yang namanya energi. Oke, sekarang Ibu dan Bapak, kita harus ngerti dulu tentang energi karena banyak orang ngomong energi, 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 tapi kita nggak tahu energi itu apa biasanya. Salah satu form dari energi atau salah satu bukti dari energi adalah heat atau rasa panas. Clear ya? Nah, once kita bisa merasakan heat itu tadi, once kita bisa merasakan energi itu tadi, maka nanti waktu meditasi, nanti di akhir, once begitu kita meditasi, kita akan bisa merasakan energi mengalir di dalam tubuh kita. Clear ya? Nah, sekarang kita saatnya untuk bisa merasakan energi dirinya masing-masing. Oke, kita workshop lagi, kita coba lagi gitu ya, supaya bukan hanya teori gitu. Feeling the energy. Oke, Ibu Bapak duduknya tegak lagi boleh? Oke, tadi awareness-nya udah kita paham, sekarang kita feel the energy. Supaya kita tiap hari ngomong energi, 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 tapi kalau kita tidak merasakan, begitu kita punya experience, itu nanti rasanya akan jauh lebih berbeda gitu. Supaya kita sadar bahwa kita adalah makhluk energi. Oke, begitu kita bisa bisa merasakan energi, kita bisa direct energi, dan kita bisa mengkontrol seefektivitas mungkin energi yang keluar dalam bentuk negatif. Oke, Ibu dan Bapak, sekarang untuk bisa kontrol energi, sekaligus kita melatih konsentrasi, melatih awareness kita tetap ada di tempat yang namanya fokus gitu, supaya melatih fokus, salah satu melatih fokus, dan ini disebut khusyuk juga boleh gitu ya, tumak nina juga boleh, sama karena sholat intisarinya adalah membuat awareness kita di tempat yang penuh dengan kedamaian. Gitu. Oke, sekarang Ibu dan Bapak boleh tangannya disatukan seperti ini. Oke, seperti ini. Dan silahkan gosok-gosok sampai terasa hangat. Oke, gosok-gosok aja sekitar 1 menit dulu supaya kita bisa balancing the energy gitu. Karena ini adalah self-healing yang benar-benar murah meriah dalam tanda petik. Once kita bisa self-healing, kita akan lebih mempersedikit menggunakan obat kimia gitu misalnya. Oke, kalau sudah mulai tangannya hangat, sekarang Ibu Bapak regangkan sekitar 1 senti di antara kedua tangan ini. Oke, 1 senti aja, jangan jauh-jauh. Oke, Ibu Bapak sekarang fokus di tangannya masing-masing. Begitu Ibu Bapak fokus, di situ akan terasa di antara tangan kita itu ada getaran atau ada yang disebut dengan yang namanya gelombang energi. Silakan. Oke. Kalau belum kerasa, lebih dideketin lagi. 0,5 senti misalnya. Oke. Semakin kita fokus, semakin awareness kita ada di tempat fokus ini, semakin kita akan merasakan vibrasi energinya. Oke, saya lihat dulu pelan-pelan. Oke. Ini Mas Nanto jangan jadi tepuk tangan ya. Gitu. Oke. 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 Nah, kalau misalnya udah kerasa 1 senti, coba agak dijauhin 2 senti. Kalau 2 senti nggak kerasa, balikin lagi ke 1 senti. Pokoknya intinya adalah boleh kalau udah mulai nggak kerasa digosok-gosok lagi. Oke, good. Sip. Nah, sekarang regangkan lagi. Dan ini nanti akan membuktikan ketahuan mana yang udah mandi atau belum mandi, itu yang paling penting ya, Ibu dan Bapak ya. Oke. Nah, kalau belum mandi ada hitam-hitam di sini biasanya. Oke. Sip. Sekarang 1 senti, fokus. Gitu. Ibu Bapak kalau tahu Son Goku gitu ya, dia mengeluarkan Kamehameha tuh seperti ada gelombang energi di sini. Oke, nanti kalau udah mulai kerasa, lu mulai lebih tenang, lebih damai, ini energinya kita seakan sedang ada lagi di antara 2 balon, gitulah kira-kira.
Kalau udah mulai kerasa, wah itu udah bagus banget. Oke. Oke. Intinya jangan dicari, Ibu dan Bapak. Alirkan saja, mengalir saja, sampai kita benar-benar ke puncak, sampai benar-benar kita ke puncak untuk bisa mengalami dan merasakan energi diri kita masing-masing. Nah, gitu. Kalau udah mulai bisa ngerasain, berarti kita udah bisa benar-benar bisa mentransformasikan energi ini, gitu. Karena nanti ini yang akan menjadi sumber self-healing kita malam hari ini. Oke, kita break sebentar ya. Siapa tahu ada yang mau tanya dulu atau ada yang mau komentar dulu. Silakan. Oke, tadi Mas Haswi, Mas Nanto. Oke, yes, silakan, Mas. Malam, Mas. Yuk, gimana? Untuk tahap yang ini memang kerasa kayak ada spon. Oke, kayak ada spons ya? Ya, betul. Mantap. Terus? Sebenarnya saya nanti mau nanya mengenai tadi kan banyak pikiran. Oke. Di mana itu letaknya kita bisa pindah-pindah. Oke. Nah, sebenarnya yang saya mau tanya adalah kenapa seseorang itu selalu di tempat yang itu? Oke. Karena dari tadi saya melihatnya caranya mengembalikan kepada sifat damai. Oke. Tetapi justru saya mau tanya, kenapa orang itu seperti gampang marah, atau gampang prasangka, atau apa? Itu aja, Mas. Oke, thank you. Saya akan langsung jawab singkat gini. Kenapa ada orang gampang marah, gampang berprasangka? Karena dia sudah kebiasaan awareness itu ada di ruangan itu setiap hari sering banget terkoneksi dengan ruangan itu gitu. Jadi dia punya energetic level, tiap hari ke situ, tiap hari disinggahi, tiap hari ke situ, tiap hari disinggahi gitu. Nah, once dia sering menyinggahi satu kamar di dalam pikiran kita, maka kamar itu akan menjadi kamar yang benar-benar familiar banget gitulah kira-kira. Lama-lama jadi karakter, gitulah kira-kira. Saya kasih contoh sederhana gini. Ada orang pengen master dalam main piano gitu misalnya gitu ya. Begitu dia latihan 1 hari 8 jam, 2 hari 8 jam, 1 minggu 8 jam, 1 tahun berhari-hari, maka semuanya akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya gitu. Karena kenapa? Dia mengulang sesuatu karena jangan lupa, kita adalah sesuatu yang diulang-ulang. That's become habits gitu. Maka once habits-nya pemarah, berarti kita sering banget tuh si kamar marahnya tuh terang benderang gitulah kira-kira. Kamar damainya tuh gelap banget gitulah kira-kira. Nah, itu ciri-ciri orang yang pemarah tuh biasanya kurang lebih begitu. Gitu Mas, kurang lebih ya. Sebentar ya. Oke. Mbak Liza silakan. Sebentar, Mbak. Sebentar. Belum kedengeran. Dari Mbak Lizanya boleh di-unmute kan? Ah, that's good. Oke. Malam, Kak Abu, malam buat semua teman-teman. Kang, yang waktu kita merasakan energi itu, itu apa yang membuat ada orang di sini kadang-kadang masih belum merasakan? Ya kan? Tapi ada yang segini sampai 50 cm bisa merasakan, ya kan? Saya dulu juga awal-awal nggak ngerti nih, nggak pernah dapat segini. Tapi sekarang udah agak jauh banget, masih bisa ngerasain. Masih bisa kerasa ya? Itu apa yang buat? Good. Pertanyaannya bagus banget. Ibu dan Bapak, kalau kita ngerasain 1 senti, berarti kepekaan tubuh kita, kepekaan antara jasad, jiwa, sama ruhnya, itu dalam tanda petik, nanti semakin kita peka terhadap tubuh, semakin jauh akan bisa kita rasakan gitu. Jelas ya? Kepekaan itu nanti kaitannya sama ego gitu. Maka Ibu Bapak, sorry to say, once sekarang lagi ada ego, mau gini-gini, nah nggak akan bisa aja udah, gitulah kira-kira. Karena ego itu akan memancing awareness untuk ada di ruangan itu, gitulah kira-kira. Jelas ya? Nah, sedikit mungkin saya kaitkan sama ritual kita. Itulah kenapa sebelum sholat perlu wudhu dulu misalnya. Dalam wudhu, itu semuanya kita lagi membersihkan energi negatif, supaya energi negatif kita itu betul-betul keluar, dibilas dari mulai pendengaran, penglihatan semuanya, ucapan, dan seterusnya, karena kita mau masuk ke dalam state yang namanya sholat. Sholat itu terkoneksi dengan Tuhan, gitulah kira-kira. Gimana mau terkoneksi sama Tuhan kalau energinya negatif, gitu kira-kira. Nah, so, perbedaan antara di sini, itu semua kembali kepada kepekaannya masing-masing, gitu.
Tapi Ibu dan Bapak nggak usah gini ya, nggak usah lihat ada temannya sebelah gila segini, oh jadi pengen, nggak usah juga gitu ya, nggak usah dicari. Pokoknya semakin dicari, semakin nggak akan dirasain gitu. Clear ya? Nah, nanti saya cerita dulu sedikit. Pada level yang lebih advance, jadi hari ini kita cuman pembukaan dulu, nggak apa-apa ya. Nanti pelan-pelan kita naik. Pada level yang lebih advance, Ibu Bapak ada di Jakarta, Ibu Bapak bisa mengirimkan sebesar-besar energi kepada seluruh bumi, gitulah kira-kira. Mau dia ini lebaynya gitu ya. Mau dia lagi stay di Mars misalnya gitu, itu kita akan terkoneksi dalam kondisi energi itu, gitulah kira-kira. Gitu, Mbak Liza, kurang lebih. Clear ya, Mbak Liza ya? Sip ya. Jadi semuanya tergantung kepekaannya masing-masing gitu. Oke. Terakhir kita mau cek dulu supaya benar-benar tahapannya bisa kita lalui dengan baik. Terakhir ya Ibu dan Bapak, boleh kita coba sekali lagi? Saya pengen tahu ada berapa persen yang udah rasa dan ada berapa persen yang belum rasa. Oke, Ibu Bapak tenang, nafas pelan, santai. Oke, nanti tanpa disadari waktu kita gini-gini sebetulnya ini lagi self healing Ibu dan Bapak. Clear ya? Ini semuanya lagi self healing sebetulnya. Oke, good. Mulai 1 senti dulu, setengah senti kalau belum kerasa. Nah, gitu. Rasakan. Oke. Oke, good. Relax. Semakin relax, semakin nanti energinya akan dirasakan. Gitu. Oke. Ini saya lihat udah ada yang bagus nih. Oke. Karena vibrasi kerasa ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi saya tiba-tiba bisa bilang oke kerasa karena I feel gitu. Saya rasa di dalam diri saya gitu. Oke. Bagus. Oke, nah. Oke, sekarang kita gosok terakhir untuk pemanasan dulu ya. Oke. Oke. Tangan kanannya simpan di dada kita, tangan kirinya simpan di perut kita. Ini, Ibu dan Bapak. Ini ya. Oke. Matanya dipejamkan. Oke. Tarik nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Oke, nah sekarang rasakan getaran di kedua tangan kita terjadi dengan tubuh kita masing-masing. Rasakan. Oke, diperlambat lagi nafasnya. Oke, begitu awareness kita ke ruangan yang lain, kembalikan kepada energi tangan kita. Bagus. Bagus, rasain aja. Ini Ibu dan Bapak pure energi dari semesta. Semakin kita fokus, semakin awareness-nya nggak loncat-loncat, semakin akan ada perasaan di dalam hati kita yang lebih tenang, damai, dan bahagia. Nggak perlu dicari, lepaskan aja. Bagus. Oke, supaya lebih bisa merasakan lebih lepas lagi, Ibu Bapak boleh sambil senyum. Oke, senyum aja. Biasanya senyum tuh membantu kita untuk melepaskan beban awareness kita di pikiran tertentu. Oke, sambil senyum boleh. Rasakan hatinya. Gitu, bagus. Bagus banget nih. Lanjut, terus. Lebih lepas. Oke, senyumnya lebih lepas. Senyumnya jangan irit-irit. Oke.
Bagus banget. Oke, good. Nah, perlahan-lahan ini energi sedang mengitari seluruh tubuh kita. Oke. Semakin memurnikan, semakin tubuh kita rileks. Oke, perlahan tangannya dikembalikan dulu ke pangkuan. Oke, kalau yang belum ngerasain nggak apa-apa, boleh jadi tulang punggungnya kurang lurus, atau boleh jadi tadi awareness-nya masih loncat-loncat, it's okay. Jelas ya, yang penting saya sarankan Ibu dan Bapak kalau habis sholat subuh misalnya pagi-pagi gitu ya, Ibu dan Bapak sambil jemur-jemur gitu, sebisa mungkin melatih untuk memekakan energi di dalam tubuh. Karena begitu kita mulai peka dengan energi diri sendiri, kita akan mulai bisa berinteraksi dengan seluruh energi di dalam semua cakra di dalam tubuh kita, gitulah kira-kira. Oke, good. Nah, badan mengeluarkan hawa panas. Nah, itu memang benar. Kalau hawanya mulai panas gitu ya, that's good gitu. Itu reaksinya macam-macam gitu. Tapi yang paling pasti Ibu dan Bapak, malam ini Ibu dan Bapak akan tidur lebih nyenyak dari sebelumnya, gitulah kira-kira. Oke, clear ya? Jadi praktis nomor 1 adalah awareness sama mind. Jadi tremor, nggak apa-apa. Kalau jadi tremor juga nggak apa-apa. Nanti gerah, iya sama di sini gerah. Gerah juga bisa karena mungkin ini saya kedekatan sama lampu juga kali ya. Ya gerah mungkin kejadian karena semua akan memiliki reaksi yang berbeda-beda. Intinya detoksifikasi energi yang terjadi. Oke, bagus. Nah, sekarang nih Ibu dan Bapak kalau nanti bisa membedakan level energi sebelum dan per saat ini level energinya udah beda banget nih gitu. Udah uplifting gitu. Dan saya rasa Ibu Bapak mungkin ada sedikit rasa happy nggak? Lebih happy dari sebelumnya nggak kira-kira? Oke ya, kalau nggak lebih happy berarti saya gagal, udah gitu aja ya. Ibu Bapak pokoknya masuk ke sini harus happy, udah gitu intinya. Oke, bagus, mantap. Mantap. Sip. Oke, kita lanjut sedikit lagi untuk sesi terakhir. Oke, ini udah jam 20.26. Ibu Bapak saya agak skip 20 menit, nggak apa-apa ya? Oke, biasanya jam 8 selesai, kita agak overtime sedikit, oke? Oke ya, sip. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Jadi tadi jangan lupa, nanti PDF ini saya bisa kirimkan, saya bisa share. Oke, feel the energy lewat, alhamdulillah semuanya udah oke. Tadi kita lagi belajar sama-sama konsentrasi sebetulnya. Clear ya? Karena konsentrasi ini adalah part penting juga, karena konsentrasi ini yang akan membuat begini. Konsentrasi itu adalah the ability to keep your awareness on one thing for extended period of time. Jadi yang disebut dengan konsentrasi adalah awareness kita diam di ruangan mind dalam waktu yang agak lama, gitulah kira-kira. Karena selama ini boleh jadi orang ngomong, kamu konsentrasi dong, nyuruh konsentrasi, tapi nggak ngerti pengertian konsentrasi itu apa, gitulah kira-kira. Jelas ya? Nah, maka nanti kita akan sama-sama mengerti, begitu kita lagi ada di awareness tertentu, maka Ibu Bapak sebetulnya tadi kita lagi sama-sama melatih konsentrasi. Konsentrasi kita lebih baik, nanti akan berdampak kepada kesadaran kita lebih baik juga, nanti akan berdampak kepada penilaian terhadap sesuatu kita akan lebih luas, gitulah kira-kira. Jelas ya? Nah, saya ingin mengingatkan aja, the law of practice, Ibu dan Bapak. Latihan itu penting banget. Jadi kalau sekarang banyak orang yang ikut seminar A, seminar B. Waktu seminar, iya, besok nggak diulangi lagi. Ikut meditasi A, meditasi B. Setiap hari ikut seminar meditasi. Tapi dia ngomong bahwa, meditasinya nggak ngaruh buat saya. Iya, kenapa? Karena dia meditasi waktu seminarnya doang gitu misalnya. Itu nggak akan terjadi apa-apa gitu. Nah, maka yang paling penting tadi, begitu kita terus memberikan air kepada tanaman, terus kita mengolah tanaman itu. Saya kasih contoh Ibu dan Bapak. Kalau kita pengen punya buah melon di taman, waktu yang penting kita pikirkan adalah bukan buah melonnya, gitulah kira-kira. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana bibitnya, bibit dimasukin ke tanah, seberapa sering kita kasih air, seberapa sering kita kenain matahari, seberapa sering kita kasih pupuk. Nah, fokus kita adalah pada prosesnya gitu, jangan pada hasilnya. Maka apapun yang kita lakukan, sebetulnya konteksnya adalah just focus to the process gitu. Semakin berproses, semakin tumbuh. Dan nggak bisa hari ini nanam, besok berbuah tuh nggak bisa. Jadi hari ini sekarang gini-gini,
besok gini nggak kerasa, besok pengen lebih gini, nggak bisa juga. Semuanya perlu progres gitu. Nah, progres itu nanti yang penting, karena the law of practice adalah you become good at whatever it is your practice gitu. Jadi kalau tadi Mas Nanto nanya bahwa kenapa ada orang marah-marah, karena dia setiap hari melatih marah sebenarnya. Itulah kenapa kalau kita setiap hari melatih kesabaran, nanti dia akan bertumbuh gitu. Energinya akan pindah kepada level yang namanya sabar. Oke ya, alhamdulillah hari ini kita bisa feel the energy, kita bisa bedain mana mind sama awareness. Dan yang paling penting adalah kenapa awareness ini susah untuk kita kontrol, karena terlalu banyak distraction gitu. Clear ya, terlalu banyak distraction. Jadi kalau kita berlatih, kalau kita melatih distraction, kita akan jago banget terdistraksi. Nah, saya kasih contoh Ibu dan Bapak. Let's say ini ya, let's say. Bangun tidur, ini hampir 80% yang pertama kali dipegang adalah handphone-nya, gitulah kira-kira. Jelas ya? Jadi kalau kita mau berbicara, teknologi itu di satu sisi oke banget, tapi di satu sisi akan menjadi distraksi yang teramat sangat membuat awareness kita ini nggak bisa fokus gitu. Jadi kalau kita renungkan, Ibu dan Bapak, let's say. Niat pengen baca buku gitu misalnya. Udah, awareness kita baca buku. Udah. Begitu buka halaman 1, ting, mulai. Ada WhatsApp group, 1, mulai. Awareness kita masuk ke WhatsApp group, baru buka halaman 1, buka handphone. Dah gitu. Sehingga si awareness kita dari tadinya baca buku, pindah ke WhatsApp. Udah gitu di WhatsApp ngomong-ngomong, ada satu lagi notification ting, Instagram-nya. Instagram, abis gitu dari WhatsApp buka Instagram buka ke Facebook buka kemana. Akhirnya kita muter-muter di sini, yang awalnya barusan tadi pengen niat punya buku, 2 jam, itu 1 halaman juga enggak, gitulah misalnya kira-kira. Intisarinya kurang lebih begitu. Kenapa? Karena kita mudah sekali terdistraksi sama sesuatu hal yang di luar apa yang benar-benar kita inginkan gitu. Nah, maka melatih awareness artinya melatih fokus supaya tidak terdistraksi sama faktor eksternal. Karena begitu kita melatih fokus, kita nanti tidak dikontrol oleh faktor eksternal. Kebahagiaan kita tuh bukan karena dia gitu. Saya happy itu bukan karena dia begini begitu, saya sebel tuh bukan begini begitu. Karena kenapa? Kita bisa controlling fokus, controlling awareness, artinya kita bisa benar-benar masuk ke dalam diri kita untuk bisa handle semuanya. Nah, Ibu dan Bapak, untuk yang ketiga, saya mau kasih PR nih ceritanya. Jadi hari ini ada 3 ya. 1 mind and awareness, 2 feel the energy. Yang ketiga adalah 100% at a present time with undivided attention. Artinya, belajar untuk tidak memisah-misahkan atensi atau perhatian. Saya kasih contoh, Ibu dan Bapak. Saya kasih contoh. Latihan ini sangat sederhana, karena mumpung kita lagi di rumah nih, ini saya biasanya melatih ini sama istri saya, sama pasangan itu biasanya paling mudah untuk melatih ini gitu. Coba melatih untuk kita bisa mendengarkan siapapun yang berbicara kepada kita, let's say pasangan, 100% mendengarkan dia bicara, gitulah kira-kira. Jelas ya? Jadi intinya kalau let's say ini ngomongin pasangan ya, kalau pasangan lagi ngomong, istri saya lagi ngomong, tolong saya selalu membiasakan, let's say, melatih gitu ya, supaya saya 100% dengerin apa yang dia omongin, apa yang saya pegang, apa yang saya kerjakan, pause dulu. Saya 100% dulu awareness, dan saya 100% dulu attention-nya sama omongan dia, gitulah kira-kira. Oke, sehingga semakin saya melatih ini, semakin ngerti apa yang dia inginkan, akhirnya konflik itu semakin sedikit, gitulah kira-kira. Nah, ini yang terjadi 80%, Ibu dan Bapak. Kadang-kadang, suami ngomong nih, misal, Bu, gini. Ibunya lagi main handphone. Misalnya gitu. Jadi begitu omongannya nggak keterima 100%, akhirnya begitu nggak keterima 100%, message-nya juga nggak nyampe ke kita. Gitulah kira-kira. Sehingga kalau message-nya nggak nyampe 100% ke kita, nanti ini juga biasanya terjadi di meeting gitu ya. Meeting sih jalan-jalan. Begitu selesai, ada yang bilang, hah? Tadi ngomong apa ya? Nah, gitu. Kita miss awareness kita karena distraction-nya ke kanan ke kiri, sehingga kitanya jadi nggak fokus gitu. Nah, Ibu Bapak, itulah yang terjadi ketika kita melakukan ritual sholat. Khusyuk dan tumak ninah intinya adalah be a present 100%, supaya begitu kita present, kita punya fokus. Begitu kita punya fokus, kita bisa direct energi lebih baik lagi. Maka, kalau kita bisa mendirect energi lebih baik lagi, endingnya selalu salam kanan dan salam kiri. Jadi intisarinya adalah kedamaian, bagaimana kita melatih awareness kita letaknya ada di mana, melatih perhatian kita ada di mana, bisa dimulai dengan latihan mendengarkan siapapun
pasangan kek, putra-putri kek, siapapun, mendengarkan dengan 100% hadir untuk mendengarkan dia, gitulah kira-kira. Dan ini kadang-kadang ya balik lagi ya, hal-hal konflik itu datang dari yang kecil-kecil gara-gara ya itu tadi nggak kedengeran lah apa dan seterusnya gitulah kira-kira. Clear ya Ibu dan Bapak ya. Nah, so ini PR-nya jadi mulai besok kita 100% nih dengerin siapa yang bicara, fokus aja. Berusaha begitu denger, kadang-kadang gini Ibu dan Bapak, di awal nih ya, saya merasakan di awal. Begitu mau fokus sama orang ini, begitu dia ngomong, ini pikiran ke kanan, jadi mikirin ini, mikirin. Nah, gitulah. Biasanya nanti balik lagi. Nah, gitulah kira-kira. Nah, semakin kita melatih fokus, semakin kita 100% hadir, semakin kita akan membuat balancing awareness kita lebih baik. Jelas ya, ini PR, terbaik itu 21 hari dilakukan ulang-ulang. Karena 21 hari itu adalah waktu yang tepat untuk changing new habits gitu. Clear ya? Jadi kalau bisa mulai dari besok, diingat-ingat nih, ada orang ngomong, lepasin dulu semuanya, dengerin dulu baik-baik. Nah Ibu dan Bapak, dengan latihan sederhana itu, nanti kita akan bisa membonding energi lebih baik, dan kita akan menjadi observer lebih baik. Begitu kita lebih hebat untuk mengobservasi, kita akan lebih memiliki pandangan yang luas, gitulah kira-kira. Oke ya, Ibu dan Bapak ya. Intinya hari ini ada 3 bagian besar. Yang tadi satu adalah mind and awareness. Yang kedua adalah kita berbicara energi. Ibu dan Bapak jangan lupa setiap hari latihan aja gitu ya, pelan-pelan gitu. Tempelin. Kalau kesel nih Ibu Bapak, ini manjur banget nih. Lagi bad mood banget gitu, lagi kesel banget, udah. Ada sesuatu yang di luar nggak bisa terkontrol gitu. Cari ruangan hening, sebentar, nafas, simpan. Ini biasanya 5 menit awareness kita dari kesel itu bisa masuk ke dalam kedamaian, ke dalam ketenangan lagi gitu lah kira-kira. Jelas ya Ibu dan Bapak ya. Nah terakhir, meditasi nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang gitu ya, lebih detailnya lagi. Cuman hari ini kita akan hanya berbicara bahwa meditation is all about working with energy. Once we do not understand energy, susah untuk masuk ke dalam level of meditate gitu. Jelas ya. Nah maka latihan-latihan tadi akan membuat satu energi kita bisa rasakan, dan kita akan bisa masuk ke dalam state of meditate lebih baik lagi gitu. Nah, meditasi state of meditate kalau balik lagi itu dalam ranah khusyuk, ranah benar-benar bisa masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam gitu. Oke, Ibu dan Bapak, sebelum kita akhiri pakai hening sebentar untuk self healing, ada komentar dulu kah? Oke, sebentar. Terasa lebih tenang damai. That's good. Memang akan lebih tenang dan damai. Once we focus, energinya ada di situ pasti lebih tenang dan damai. Belum bisa ikut praktek karena sambil ngajarin anak-anak bikin tuh. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Nanti boleh prakteknya abis ini juga boleh. Oke, silakan Ibu dan Bapak kalau ada respon dulu sebelum kita tutup pertemuan malam hari ini dengan kita sama-sama menghening sebentar. Cukup ya? Oke, nggak ada pertanyaan? Wah, mantap banget nih kali ini. Oh, mau nanya, oke. Silahkan. Kalau misalnya sebentar, Ibu dan Bapak ini yang nanya cantik banget nggak? Ya, ini ibu saya, Ibu dan Bapak. Oke. Hai, Mam. Iya, hai. Ya, gimana? Kalau di tengah-tengah atau pada saat praktis itu haus, apa boleh minum? Oh, boleh. Atau sebelumnya minum dulu gitu, gimana? Sebaiknya minum dulu. Minum dulu ya. Sebelum praktis, minum dulu. Minum dulu. Makanya kenapa sebelum sholat itu, ini gambarannya ya kalau kita mau ritual, bersih-bersih dulu, keluarin dulu semua biological needs-nya itu kayak pengen pipis gitu atau apapun dan lain-lain, dilepaskan dulu gitu supaya kita masuknya benar-benar pure, kurang lebih gitu, Mam. Oke. Terima kasih. Love you, Mam. Bye. Ada lagi? Energi bisa diarahkan pada tubuh terasa tidak. Bisa, nanti pengarahan energi self healing kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya, Ibu dan Bapak. Ini baru pengantar aja gitu. Ini baru sedikit aja. Aku dong, oke, sebentar. Ibu Agresita. Alright. Mana ya? Silakan Ibu. Langsung aja masuk. Ibu Kiki. Iya, enggak. Silakan. Kalau energi marah itu ada selalu di dalam kamar marah itu yang dibilang karakter atau watak itu, jadi yang kata orang bilang watak itu nggak bisa berubah, salah ya?
Oke, watak tuh bukan nggak bisa berubah. Jadi watak itu dasar, tapi nanti pelan-pelan bisa dilapis, bisa diolah gitu loh, Bu. Saya kasih contoh. Kalau wataknya kayu, itu kita bisa mengolah kayu jadi kursi gitu. Intisarinya kurang lebih begitu. Jadi nanti si watak itu nanti akan berkaitan sama kepribadian kita. Saya nggak mungkin bahas watak hari ini gitu. Nanti watak akan kita bicarakan di 2 pertemuan yang akan datang, kurang lebih begitu. Jadi ya, intinya ya? Bisa berubah. Tapi intinya bisa belajar untuk menyesuaikan. Bisa belajar untuk menyesuaikan. Gitu ya, Bu ya? Oke. Saya kasih contoh. Ibu dan Bapak misalnya ada orang ngeselin nih ya. Ini awareness kita. Masuk ke ruangan yang namanya ruangan kesel. Ingat Ibu dan Bapak, ruangan kesel nggak pernah kekunci. Cuman kitanya betah aja di kesel, padahal kita bisa keluar kapanpun gitu. Cuman karena udah terlalu sering masuk ke ruangan kesel, jadi kita sangat familiar sama kesel ini tadi. Jadi dikit-dikit kesel, dikit-dikit bete gitu. Nah, itulah nanti yang akan pelan-pelan jadi habits gitu. Nah, makanya kebiasaan dan karakter itu 2 hal yang berbeda. Karena karakter itu bawaan genetik. Nah, nanti kita akan bahas itu. Clear ya, Bu ya? Kita akan bahas genetik nanti, insya Allah. Oke. File PPT-nya di-sharing di mana, Kang? Oke, nanti aku kirim di grup dialog positif, atau nanti aku yang mau Ibu dan Bapak file PPT-nya bisa kontak. Saya rasa Ibu dan Bapak ada yang udah banyak tahu nomor saya, atau bisa DM saya di Instagram saya @abumarlo gitu ya. Nanti saya kirim. Efek social distancing dan WFH sebenarnya untuk menurunkan pikiran kita dipengaruhi oleh tindakan atau perkataan orang. Efek social distancing dan WFH sebenarnya untuk menurunkan pikiran kita dipengaruhi oleh tindakan. Oke, gini. Kalau kita masih dipengaruhi orang lain, berarti remote control awareness-nya ada di dia gitu. Clear ya? Jadi kalau orang lainnya gimana gara-gara dia jadi kesal apa, dan berarti kita lagi ngasih remote control kita itu ke orang lain untuk membuat awareness kita ada di mana gitu. Nah, maka pelan-pelan remote control-nya ambil, arahkan supaya awareness kita ngelihat sebenci segimanapun kesel, sadari dulu, oke, saya lagi nggak kesel nih. Saya cuman ada lagi di ruangan kesel. Tarik nafas bentar, buang bentar, saya mau kembali ke ruangan damai dan mau memaafkan. Dan itu perlu latihan biasanya. Itulah kira-kira. Silakan. Oke, Man. Ntar, saya buka dulu. Lukman. Oke, Lukman ini sahabat saya, pesulap juga. Oke, silakan, Man. Iya. Tadi sebenarnya udah ngetik, cuman kelewat. Oke, sorry, Man. Kenapa? Nggak apa-apa. Oke. Tadi saya tuh sering ketemu orang yang pendiam, itu ketika marah itu cenderung nyakitin gitu, meledak. Sementara kalau yang sehari-harinya keras, berarti seharinya itu terlihat marah terus gitu. Ketika ada menyikapi sesuatu yang mendadak, sifatnya mendadak, itu lebih lembut biasanya dia. Itu kenapa ya? Padahal dia sehari-hari keras gitu. Sebaliknya yang sehari-harinya tenang, ketika ada sesuatu yang mendadak, refleksnya justru malah marah yang meledak-ledak dan menyakitan gitu. Oke. Gini. Gitu. Yang pertama, nomor 1, we cannot judge, itu nomor 1 gitu. Jadi kita nggak bisa judgment apapun karena semua adalah experience. Tapi secara evaluasi, boleh jadi dia meledak-ledak, tapi dia sering juga ke kamar tenangnya gitu loh, Man. Dia sering juga tuh masuk ke kamar tenangnya, ke dalam damainya. Dia sering gitu. Mungkin meledak-ledaknya cuma zet, ledak, udah selesai. Zet, ledak, udah selesai gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan Ibu dan Bapak, orang pendiam, tapi diamnya itu di kamar yang bete gitu misalnya. Nggak kelihatan, tapi di dalamnya awareness-nya ada di kamar bete banget. Nah, itu biasanya bisa terjadi juga gitulah kira-kira. Jadi tergantung dia lebih banyak terkoneksi ke ruangan yang mana, itu nanti akan memengaruhi gitulah kira-kira. Clear ya? Oke, silakan Pak Suroyo Mulyo. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Kak. Oke. Mau nanya sedikit. Ya. Tadi saya perhatikan mengenai mind dan awareness gitu ya. Oke. Dalam keseharian kita untuk peningkatan mengenai kesadaran itu, yang kita kendalikan adalah mind kita atau awareness kita, gitu kan? Oke. Sip. Gini. Ya, terima kasih. Mind dikendalikan jadinya knowledge. Awareness dikendalikan jadinya wisdom, atau yang disebut dengan yang namanya hikmah. Nah, maka yang pertama perlu kita pengendalian sebetulnya adalah mengendalikan si awareness-nya tadi, gitulah kira-kira. Nah, pengendalian awareness inilah yang disebut dengan yang namanya bersabar, kurang lebih begitu, Pak. Karena begitu pengetahuan baru datang, informasi datang, tapi kita bisa menahan awareness di satu titik tertentu,
that will be fine sebetulnya. Jadi fokus kita lebih kepada awareness-nya supaya kita nggak banyak masuk ke dalam ruangan-ruangan yang negatif. Kurang lebih begitu. Jelas ya Pak ya? Oke, jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, kalau sekarang Ibu Bapak lagi ngerasa marah, you are not angry. Kamu lagi nggak marah, kita lagi nggak marah, saya lagi nggak marah, kita semua lagi nggak marah. Tapi kita lagi ada di ruangan marah. Kita punya kesempatan untuk keluar dari ruangan itu kembali kepada damai. Cuman kalau gengsi, udah selesai. Kalau sering marah gengsi, bolak-balik terus tuh kayak kita kalau lagi work from home kemarin bilang bahwa kamar kulkas, udah ke kulkas tuh jadi benar-benar kebiasaan nggak lapar makan gitulah kira-kira gitu ya, dan itu kebiasaan yang akan jadi negatif. Oke. Ibu dan Bapak, maaf banget pertanyaan-pertanyaan nanti saya akan ini waktunya karena sudah 1:56 ya ampun nggak kerasa ini udah 2 jam Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak nggak bosan dengar saya ngomong? Oke ya, aman ya, terakhir dikit lagi boleh ya? Oke, pertanyaan mohon maaf saya skip dulu. Nanti pertanyaan boleh japri langsung juga boleh. Mungkin Ibu dan Bapak kalau mau japri via WhatsApp, nanti lewat DM aja boleh ya di Instagram, karena ini nanti akan saya tayangkan di YouTube gitu. Oke, nanti kalau saya sebut nomor WA, nanti nge-WA semua kan, kita bisa supaya lebih private. Oke, terakhir Ibu dan Bapak, kita akan masuk ke titik hening. Kita akan belajar untuk masuk ke titik hening. Oke, kuncinya sederhana. Dah, Ibu Bapak ini rumus ini juga nggak boleh lupa ya, gitu. Kuncinya sederhana. 1, santai. Menerima aja, jangan mencari, mengalirkan aja, si tubuh mau membawa kemana, gitu. Terus nanti kita ada senyum juga, karena dengan senyum, sekali lagi akan mengeluarkan hormon endorfin. Endorfin itu akan membuat lebih relaksasi tubuh, dan nanti kita akan menjadi lebih pasrah. Pasrah di sini artinya awareness-nya benar-benar ada di level yang benar-benar bisa menerima total, sehingga di dalam level kepasrahan, semua energi, semua vibrasi itu masuk dalam titik puncak, gitulah kira-kira. Oke, jadi santai, terima, mengalir, senyum, dan kita sama-sama pasrah. Oke. Ibu dan Bapak, kembali lagi, duduknya boleh tegak. Oke, untuk memudahkan kita lebih rileks, saya mau pakai musik, gitu ya. Musik membuat kita semakin bisa rileks, meskipun nggak perlu terlalu pakai musik. Ibu Bapak, suara saya kedengeran nggak? Oke. Musiknya kedengeran nggak? Oke, good. Oke, Ibu Bapak sekarang duduknya agak tegak. Bukan agak tegak, maksudnya duduknya boleh tulang punggungnya lurus. Good. Oke. Tulang punggungnya lurus. Duduknya yang nyaman aja. Ibu Bapak cari nyaman dulu duduknya. Oke. Oke, good. Nyaman, santai, rileks. Oke, matanya jangan dulu dipejamkan. Jangan dulu dipejamkan matanya. Ibu Bapak sekarang perhatikan lilin yang ada di layar ini sebentar. Oke. Perhatikan baik-baik lilin ini. Good. Oke, sekarang kalau sudah diperhatikan, baru boleh matanya ditutup pelan-pelan. Oke, tutup pelan-pelan. Oke, bagus. Tarik nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Oke, tenang, rileks, santai. Sekarang niatkan dalam hati dan visualkan dalam pikiran kita cahaya lilin tadi, cahaya murni, energi positif itu memancar ke kening kita. Dan
masuk perlahan ke pikiran kita. Nikmati dan rasakan getaran cahaya itu perlahan membersihkan semua energi negatif di dalam pikiran kita. Semakin tenang dan semakin lepas. Biarkan beban pikiran dimurnikan oleh energi ini, energi kasih sayang Tuhan. Perlahan energi ini turun, cahaya ini turun ke kerongkongan kita. Dan sekarang turun ke hati kita masing-masing. Hati tepat di tengah dada kita, lebih bercahaya, seperti bunga teratai yang mekar, indah, tenang. Merasakan kebahagiaan, dan perlahan cahaya itu kita bawa ke seluruh tubuh kita. Dan per saat ini, tubuh kita 100% adalah cahaya. Perlahan kita bawa ke mata kita cahayanya, untuk memurnikan pandangan kita, agar yang kita lihat hanya hal yang baik dan benar saja. Dan melepaskan energi negatif. Kita bawa ke pendengaran kita perlahan, agar yang kita dengar adalah hal yang baik dan benar, dan energinya positif. Dan kita bawa ke telapak tangan kita, serta kaki kita, agar yang kita lakukan dan langkah kita adalah langkah yang vibrasinya positif. Bagus. Dan saatnya kita berbagi energi ini, berbagi cahaya ini kepada orang-orang yang kita sayang. Kita salurkan ke ibu kita, ayah kita, pasangan kita,
keluarga kita, teman, dan siapapun itu. Niatkan saja dalam hati kita menyebarkan cahaya energi positif. Semakin menyebar luas, semakin dirasakan bahagia di dalam hati. Dan kini saatnya kita bagikan juga cahaya positif ini ke orang-orang yang kita benci. Boleh jadi masih ada orang yang kita tidak suka hari ini, yang kita benci, masih ada dendam, masih belum diterima. Silahkan maafkan satu persatu. Karena energi memaafkan adalah energi pemulihan yang besar di dalam tubuh kita. Maafkanlah siapapun itu, meskipun masih menyakiti, meskipun dianggap tidak adil, tapi maafkanlah. Alirkan energi positif ini kepada mereka dan rasakan kasih sayangnya di dalam hati kita. Dengan memaafkan, lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia. Dan kita sebarkan energi ini lebih luas lagi kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, seluruh keberadaan. Alam semesta yang tidak ada ujungnya, semakin luas. Semakin ringan, semakin lepas, semakin tenang dan damai dirasakan. Dan kini, saatnya berterima kasih kepada semesta, kepada Ibu Bumi, kepada Tuhan, dan yang paling penting, kita berterima kasih kepada tubuh ini, kepada diri ini. Wahai tubuhku, terima kasih. Terima kasih. Maafkanlah diri kita masing-masing. Lepaskanlah semua trauma, sakit hati, memori buruk. Alirkan energi itu kepada semua hal buruk di dalam tubuh ini. Boleh semuanya memeluk dirinya masing-masing dengan sepenuh perasaan. Peluk tubuhnya, sayangi. Wahai tubuhku, maafkan jika aku banyak memberi energi negatif kepada dirimu. Wahai jiwaku, istirahatlah dari kemarahan, dari banyak keinginan, dari kebencian,
dari menilai orang lain. Tenanglah wahai jiwaku. Nikmati kebersyukuran ini. Tangan yang boleh dikembalikan ke pangkuan. Kembali ke nafas. Lebih ringan. Lebih bahagia. Dan lebih baik dari sebelumnya. Boleh masing-masing mau megang dadanya, rasakan hatinya. Lebih tenang, lebih damai, dan lebih lepas. Dan sesaat lagi kita akan kembali kepada kesadaran biasa. Dan setelah membuka mata, kita akan menjadi manusia yang baru, lebih bersyukur, lebih bahagia, lebih tenang dan damai. Perlahan matanya boleh dibuka seraya bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin. Alhamdulillah, Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah. Sebentar. Ibu Bapak rasanya lebih happy nggak? Ringan dan lebih ringan ya. Merasakan kedamaian. Oke. Alhamdulillah. Jangan lupa Ibu dan Bapak diulang-ulang, latih lagi, karena nggak mungkin tumbuh dalam semalam. Oke. Saya rasa mudah-mudahan kita bisa melatih ini 21 hari ke depan. Oke, Ibu pertanyaan nanti boleh ya, karena ini waktunya udah lebihnya agak jauh, jadi nanti boleh japri kalau mau tanya. Ibu dan Bapak, ID saya kan ada ya di situ, Ibu dan Bapak bisa lihat ID-nya, jadi boleh. Ibu dan Bapak terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Semoga tetap bahagia, tenang, dan sehat. Sebelum kita akhiri, Ibu dan Bapak, tolong pasang wajah termanisnya. Boleh kita foto dulu sama-sama? Cip, senyum manis, foto. Bentar. Oke, senyum. 1, 2, smile. Oke, sekali lagi. Smile. Oke, sekali lagi. Smile. Oke, Ibu Bapak matur nuwun. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin.
tidur nyenyak, tetap bahagia, tetap sehat. Salam untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh.